Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rianto dengan nomor induk mahasiswa 2220202129 dari kelas PAID. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat umum dengan materi filsafat Islam, yang mana dokter paham saya yaitu Dr. Syanurbi, MPDI. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam, yang mana secara sederhana filsafat adalah mencintai kebijaksanaan, the love of wisdom. Secara teologis, filsafat merupakan kontemplasi atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman, illumination and understanding, suatu visi mengenai keseluruhan. Jadi, filsafat Islam atau Islamic philosophy pada hakikatnya adalah filsafat yang mencorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, tetapi filsafat Islam ialah berpikir dengan bebas dan radikal, tapi tetap berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu latar belakang lahirnya filsafat Islam. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad kedua Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Setelah mengalahkan Darius pada abad ke-4 sebelum Masehi di kawasan Arbelia sebelah timur Tigris, Alexander Agung datang dengan tidak menghancurkan peradaban dari kebudayaan Persia. Bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat kebudayaan Yunani di wilayah timur seperti Alexandria di Mesir, Antioquia di Suriah, Jundishapur di Mesopotamia, dan Bactra di Persia. Pada dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak, karena ketika itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa dinasti Abbasiyah karena orang-orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Para khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik pada ilmu kedokteran Yunani berikut dengan sistem pengobatannya, tetapi kemudian mereka juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu para filsuf di dunia Islam bagian timur dan barat, yang mana mereka mengemukakan filsafat Islam yang terbagi menjadi tiga, yaitu filsafat ketuhanan, filsafat jiwa dan akal, dan yang ketiga filsafat akhlak dan politik. Baiklah, dari bagian timur yaitu ada Al-Kindi, yang mana dia mengemukakan menurutnya bahwa kebenaran adalah sesuai yang ada di dalam akal dengan yang ada di luar akal. Dan filsafat ketuhanan, ia bertolak dari teori mengenai kebenaran. Ia mengatakan bahwa dalam alam ini terdapat benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. Yang kedua, filsafat jiwa dan akal. Menurut pendapat Al-Kindi, bahwa jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna dan mulia, yang mana berasal dari substansi Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Roh menurutnya berada dengan badan mempunyai wujud sendiri. Alasan yang dikemukakan Al-Kindi tentang berbedanya roh dengan badan ini ialah karena badan mempunyai hawa nafsu dan sifat pemarah, sedangkan roh menentang keinginan hawa nafsu dan sifat pemarah itu. Dan dengan perantaran rohlah manusia memperoleh pengetahuan yang sebenarnya. Yang ketiga, filsafat akhlak dan politik, yang mana dikemukakan oleh Ibnu Sina, mengatakan bahwa akhlak dan politik merupakan
merupakan dua masalah yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Akhlak lebih ditekankan pada hubungan yang sepantasnya terjadi antara individu dan orang lain, sedangkan politik menjangkau hubungan yang seharusnya berlangsung antara penguasa dan rakyat. Jadi politik pada dasarnya adalah akhlak juga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu perkembangan filsafat Islam, yang mana fase Islam sudah berkembang dan fase Islam belum berkembang sepenuhnya. Sebelum lahirnya filsafat Islam, baik di dunia timur maupun di dunia barat, telah terdapat berbagai macam alam pikiran. Di antaranya yang terkenal ialah pikiran Mesir kuno, pikiran Sumeria, pikiran Babilonia, pikiran Asyuria, pikiran India, dan pikiran yang lain-lainnya. Jadi, boleh jadi pikiran-pikiran Iran dan India banyak sedikitnya telah memberikan sumbangan pada pembentukan filsafat Islam. Akan tetapi yang nampak sekali hubungannya, bahkan menjadi sumber bagi filsafat Islam, ialah filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang sampai kepada dunia Islam tidaklah seperti yang ditinggalkan oleh orang-orang Masehi seperti Nestoria dan Jacobites maupun golongan-golongan lainnya. Tetapi filsafat Yunani sampai kepada Islam melalui pikiran Helenisme Romawi yang memiliki corak dan ciri khas tertentu yang sudah barang tentu juga mempengaruhi kepada filsafat itu. Dengan demikian, sebelum datangnya Islam, pemikiran filsafat Yunani dan yang lainnya telah berkembang pesat di dua pusat kajian, Iskandariyah dan Jundisabur. Inilah proses yang kemudian memudahkan penyebaran dan perkenalan filsafat dengan Islam. Yang kedua, fase sesudah Islam berkembang, yang mana fase perkenalan Islam dengan filsafat Yunani terjadi pada abad ke-1. Fase di mana ini umat Islam mengenal ilmu-ilmu filsafat sebagai induk ilmu yang seluruh bidang keilmuan, baik alam, sosial, pemikiran spekulatif, dan sebagainya. Pada masa ini, segi ketuhanan dan kenabian masih murni karena masih belum tercampur dengan lingkungan asing. Yang kedua, fase penerjemahan buku-buku filsafat. Fase ini dapat dikatakan terjadi pada abad kedua Hijriah. Setelah secara berangsur terjadi perkenalan Islam dengan filsafat, pada masa ini konsentrasi umat adalah memindahkan bahasa ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Suryani, India, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab agar dapat dengan mudah umat Islam mempelajari dan menguasainya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Yang ketiga, fase ke-8. Setelah dinasti Abbasiyah berakhir dengan serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang sangat bengis sehingga menghancurkan puluhan ribu hasil karya pemikiran para tokoh Islam, banyak ahli sejarah yang kemudian menyatakan masa ini menandai masa ke-8 umat Islam. Pemikiran filsafat Islam dianggap juga telah mengalami kematian. Hal ini ditandai dengan kehancuran peradaban Islam. Ketutupan pintu itu jihad dan umat Islam kemudian mengalihkan perhatiannya ke dalam dunia mistis atau praktis. Yang terakhir yaitu fase kebangkitan pada abad 20 sampai dengan sekarang. Pada awal abad 20, umat Islam tersadarkan oleh keadaannya yang terpuruk dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga mengalami kemiskinan, kebodohan, dan menjadi sasaran penjajahan asing Eropa. Kesadaran akan pentingnya pemikiran Islam bangkit ini dimulai dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Secara praktis, kebangkitan filsafat Islam dilatar belakangi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajahan. Artinya, kemerdekaan dianggap sebagai entry point untuk membangun kesadaran umat Islam dan pemikiran Islam pada saat ini. Jadi kesimpulannya, rasionalitas filsafat Islam terletak pada kemampuannya menggunakan potensi berpikir secara bebas. Filsafat Islam tidaklah semata-mata bersifat rasional yang hanya bersandar pada analisis logis terhadap suatu peristiwa, melainkan juga jejak spiritual untuk memasuki dimensi keajaiban. Baiklah, cukup sekian dari saya mengenai tentang filsafat Islam. Semoga yang menonton bisa memahami apa itu tentang filsafat Islam, dan apabila ada kata-kata yang saya sebutkan